Halo, apa kabar semuanya? Saya Ditya. Kali ini saya ditemani sama Om Alex untuk kita ngebahas interview dengan founder Kolabora Gigs. Jadi Om Alex adalah salah satu founder dari Kolabora Gigs yang selain Om Alex ada Katia Subiakto juga. Nah, Ya saya Om, itu Kak ya. kan saya masih oh iya, aduh. Maaf ya Om, kan soalnya saya kayak apa sih ya, terinspirasi dulu tuh saya kan ngefans Nugi juga, di situ ngeliat ada Om Alex juga kan zaman-zaman Oh berarti dulu. udah Om ya. Iya, nggak apa-apa lah. Jadi gini, kita langsung ke sesi pertanyaan aja. Om Alex mau tahu dong tujuan awal dibentuknya Kolabora Gigs itu apa? Kolaboragis tuh kita pengennya, saya dan Tia itu pengennya gimana cara supaya teman-teman seniman ya. Jadi nggak hanya musisi. Jadi seperti ada seni tari, terus seni baca puisi, terus seni peran dan sebagainya. Kita bisa punya wadah untuk berekspresi gitu. Jadi selama ini kan yang cuman ada tuh misalnya cuman musik ya musik aja gitu Iya, kan. Terus misalnya puisi aja gitu. Nah ini gimana kalau digabung berbagai jenis seni, tapi ada juga nanti sarana edukasinya gitu. Jadi masing-masing ada misalnya dari yang seni tari dia ngasih tips gimana cara nari atau pengetahuan tentang jenis-jenis tari gitu-gitu deh. Oke, berarti semua jenis seni lah ya. Ya. Seni copet? Oh enggak. Atau seni manipulasi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang edukator musik nih. Kayak waktu itu kan kita pernah ngobrol ya Om. Kan aku juga punya sepupu yang di Cix, ternyata Om juga Oh iya. pengajar. Apakah pendidikan musik dan seni di Indonesia itu sudah memadai? Kalau dari banyaknya tempat kursus sih sekarang kayaknya udah ya. Dibandingin zaman dulu, kalau misalnya kalau zaman saya tuh dulu kalau kursus ya cuman adanya Yamaha gitu. Kalau sekarang udah ada Yamaha, udah ada Purwa, ada Farabi, udah ada Cix. Terus juga udah ada yang macam-macam yang selain itu juga banyak gitu. Jadi mereka punya kesempatan untuk belajar lebih banyak gitu. Lebih banyak lagi Terus ya. juga di apa namanya internet kan juga banyak ilmu bisa didapatkan. Oh, oke. Jadi kalau dulu hanya tempat kursus, buku, sekarang kita bisa tempat kursus sama dari internet juga bisa dapat. Oh, siap. Berarti sebenarnya kayak kolaborasi ini kan juga nanti akan mewadahi semua itu. Jadi sebenarnya nggak perlu kayak belajar di tempat-tempat yang tadi Om sebutin, juga bergabung sama kolaborasi juga mereka bisa dapat ilmu juga kan? Ya bisa ya, kalau di tempat-tempat kursus itu kan kita dapat dasar-dasar ilmunya ya. Jadi kayak pengetahuan basicnya, terus skill segala macam. Nanti kalau di kolaborasi ini belajar untuk tampil gitu. Oh, oke. Kan yang nonton kan banyak tuh. Jadi mereka apa namanya ada kesempatan untuk mengekspresikan gimana caranya supaya saya tampilnya harus kayak gini nih. Dengan seni saya nih bisa kayak gini gitu. Jadi ini kesempatan untuk apa namanya dengan depan publik gitu. Oke, siap. Kesabaran karya Chairil Anwar. Aku tak bisa tidur. Orang ngomong, anjing gonggong. Dunia jauh mengabur, kelaman dinding batu di antara suara bertalu-talu. Di sebelahnya api dan abu. Aku hendak berbicara, suaraku hilang, tenaga terbang. Sudah tidak jadi apa-apa.
enggan disapa. Ambil peduli, berpicing mata. Dan hidup bukan hidup lagi. Ku ulang yang dulu, tutup telinga, berpicing mata, menunggu reraya, mesti tiba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Mega Salsabila. Kata nyokap gue dikasih nama Mega karena waktu hamil gue nyokap gue ngefans sama Megawati. Bener bang, dia berharap gue gede bisa kayak Megawati. Sekarang gue udah gede, bener, gue jadi janda. Jangan samain jandanya, gitu kata emak gue. Dulu gue kerja jadi tato artis, makanya gue tatoan kan. Tapi sekarang udah enggak, udah hijrah alhamdulillah. Bukan apa-apa, dari sekian orang yang gue tatoin akhirnya gue sadar gue nggak bisa gambar. Makanya gue kalau natoin orang dikomplain mulu. Gue pernah natoin abang-abang gambar gitar, gue tatoin kan set. Udah selesai abangnya komplain, gitar apa nih Neng? Emang kenapa bang? Digenjreng kok gak nyetem? Ya iyalah gak bakalan nyetem ya. Lu kalau tato pom bensin juga kalau lu bakar gak bakal meledak ya kan? Namanya juga tato gitu. Dan gue kan berhijab ya, tapi gue tatoan. Banyak orang yang bilang, kok lu berhijab tapi tatoan? Ya emangnya kenapa? Namanya juga hijrah. Emang cewek tatoan pakai hijab dosa? Kecuali nih, gue tatoan pakai hijab tapi nggak pakai celana. Nah itu baru dosa. Soalnya bajunya masih dipakai. Harusnya buka juga lah. Kalau dosa jangan tanggung-tanggung. Dan jadi orang tatoan tuh banyak dipandang negatif gitu. Kayak gue pernah naik kereta. Waktu itu di kereta tempat duduknya penuh. Akhirnya gue berdiri ya kan. Pas berdiri tuh pegangan. Pas pegangan tato gue kelihatan. Abang-abang depan gue lihat tato gue langsung megangin dompet, ya Allah. Ibu-ibu samping gue langsung megangin tas gue. Ibu ngapain bu? Maaf Neng, saya nggak punya tas. Mungkin mereka lihat tato gue, mereka pikir gue ini copet. Mereka nggak tahu copet sekarang berdasi bukan bertato. Gitu aja, terima kasih. Nama gue Mega Salsabila. Kenangan karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Ia meletakkan kenangannya dengan sangat hati-hati di laci meja dan menguncinya. Memasukkan anak kunci ke saku celana sebelum berangkat ke sebuah kota yang sudah lama dihapus dari peta yang pernah digambarnya pada suatu musim layang-layang. Tak didengarnya lagi suara air mulai mendidih di laci yang rapat terkunci. Ia telah meletakkan hidupnya di antara tanda petik. Aku merasa disudutkan kenyataan, menggugat diriku dan tak sanggup ku melawan.
butakan mataku, semua tentang keindahan menggugah takutku menantang sendiriku. Temui cinta, lepaskan rasa. Temui cinta, lepaskan rasa. Di sini aku sendiri, masih seperti dulu yang takut. Aku merasa hidupku pun suruh ku tumpukan harap. Tergambar begitu rupa, samar seperti yang ku rasakan. Kenyataan itu pahit, kenyataan itu sangatlah pahit. Aku merasa disudutkan kenyataan, menggugah diriku dan tak sanggup ku melawan. Butakan mataku, semua tentang keindahan menggugah takutku menantang sendiriku. Temui cinta, lepaskan rasa. Temui cinta, lepaskan rasa. Temui cinta, lepaskan rasa. Temui cinta, lepaskan rasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, perkenalkan nama gua Asep Suhaji, disingkat Asu. Ya, Asep itu katanya nama yang nggak keren, katanya nama yang kampungan. Padahal gue tuh nggak lahir di kampung beneran, gue lahir di dusun, tengah hutan. Gue pernah pengen ganti nama yang keren, kayak Nathan gitu ya. Iya Nathan men. Tapi gue malah dipanggil Sunatan. Sunatan. Selamat launch buat Kolabora Gigs. Semoga sukses dan bermanfaat buat para talent ya, para talentnya. Dan gini-gini gue juga talent, bang. Ya, gue talent. Tentunya bukan talent modeling ya pastinya. Bisa dilihat dari appearance-nya gitu ya. Gua itu talent stand up comedy, dan gua jadi talent stand up comedy itu udah dari tahun 2011, jadi udah 12 tahunan gitu ya. Gua itu banyak juga yang bilang kalau gua tuh stand up comedian legend, ya, yeah. Legend, ya, yeah. Legend ngeblank, alias lupa materi beneran. Mungkin banyak yang belum tahu gitu kalau misalnya gue tuh pernah di TV dulu, di Kompas TV season 1 tuh. Kompas TV season 1 gue juga pernah stand up di Metro sama Trans, Metro Mini sama Transjakarta. Iya pernah gue. Ya mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalnya gue pernah masuk TV waktu dulu Kompas gitu. Karena dulu tuh Kompas tuh siarannya cuma di 5 kota besar ya. Jadi banyak yang belum tahu gitu. Tapi untung ada YouTube, terus TikTok gitu ya. Jadi teman-teman masih bisa lihat video gua ngeblank di TV nasional. Silakan dicek gitu. Dan ya gue juga bangga lah karena gue kan pioneer dalam dunia stand up comedy gitu. Gue ini gini-gini tuh stand up comedian pertama yang perform di TV nasional. Yoi. Dan gue juga stand up comedian pertama yang terjun ke dunia acting. Yes, di Sketsa Komedi Trans TV. Cek videonya masih ada.
Dan gue yakin gue juga stand up komedian pertama yang terjun bebas karirnya. Ya gue karir gue terjun bebas karena gue tuh nggak mau denger apa kata teman-teman ya, apalagi orang-orang di entertainment. Tapi kalau teman-teman kolaboragis gue pasti dengerin beneran deh. Iya gue dulu nggak mau denger karena dulu tuh gue jelek ya gitu ya. Sekarang masih sih. Cuma dulu tuh gigi gue tonggos bener, tonggos banget gitu. Saking tonggosnya dari kecil gue sering dibully, dibilang mirip Dono, mirip Boneng, tau kan Boneng? Iya, kesel banget. Padahal gue cuma mirip Bokir, iya nggak? Iya, saking sering dibulinya gue tuh trauma. Iya, sampai kalau misalnya gue punya duit gitu, pas gue punya duit waktu di Kompas itu, gue tuh berniat dan bertekad untuk membehel gigi gue gitu. Iya, membehel gigi gue. Tapi orang-orang di entertainment itu bilang jangan Asep, jangan dibehel gigi lu gitu. Dari mulai sutradara, rekan artis gitu sampai make up artis yang kerjanya bikin ganteng orang, dia nggak mau bikin gue behel gigi gue gitu, dia nggak mau gue kelihatan ganteng gitu. Iya, mereka bilang jangan Asep, jangan dibehel giginya, udah giginya gitu aja tonggos, giginya tuh lucu katanya, lebih lucu dari materi stand upnya. Bener kali ya? Iya, tapi gue nggak mau dong lucu gara-gara privilege muka gue yang jelek ya nggak dulu ya. Jadi gue tuh mau stand up tuh gara-gara lucu, gara-gara materi gue yang bagus, mengedukasi dan menginspirasi gitu ya. Jadi ya gue behel aja gigi gue nekat gitu. Dan sekarang alhamdulillah gigi gue mundur. Yes, begitu juga karir stand up comedy gue mundur. Tapi gini-gini ya, karena gue orang-orang yang pioneer pertama-tama stand up comedy, masih banyak yang look up ke gue gitu ya. Mereka masih ada yang bilang ke gue gitu, kalau misalnya mau sukses stand up comedy katanya, tuh lihat Asep Suaji dan jangan lakukan apa yang dia lakukan. Iya. Gue juga gini-gini stand up comedy bahasa Inggris gitu ya. Bahkan gue tuh sempat kemarin tuh ke Bali buat belajar stand up comedy bahasa Inggris. Iya, karena mimpi gue itu pengen jadi stand up comedian internasional gitu loh. Iya, makanya gue ke Bali dan gue belajar banyak di Bali gitu. Tapi pelajaran yang paling gue pegang adalah, yang paling membekas di hati gue adalah, kayak gue harus berhenti bermimpi deh. Iya. 3 bulan gue di Bali mas ya, 3 bulan di Bali gitu. Bulan pertama gue adaptasi ya, bulan kedua gue frustasi, bulan ketiga baru gue depresi. Makanya gue balik ke Jakarta. Dan selain talent stand up comedy, gue juga adalah seorang talent acting ya, aktor gini-gini. Dulu di sketsa komedi Trans TV, acting gue tuh bagus banget, beneran. Sutradara tuh sampai seneng banget sama gue gitu ya. Dia tuh seneng banget sama gue, dan gue tuh di situ hampir dapat nominasi, tau gak? Nominasi pemeran Hanoman terbaik. Iya, karena katanya waktu meranin Hanoman, ekspresi sama muka gue natural katanya. Iya, dan kalau misalnya meranin hantu ya di sketsa komedi, tau kan yang ojan-ojan itu ya. Kalau misalnya meranin hantu kayak pocong atau genderuwo gitu, kata makeup artisnya gue nggak usah pakai makeup yang banyak katanya, karena udah mirip. Jadi bisa hemat budget produksi dia bilang. Iya. Dan gini-gini gue juga sering main film sama artis terkenal kayak Raditya Dika gitu ya. Gue pernah sama Raditya Dika satu scene, biarpun cuma 20 detik ya. Waktu itu Raditya Dika manggil gue karena dia bilang gue butuh pemain film yang mukanya mirip Jenglot. Ya terus emang dulu kan gue jelek mas, sekarang kan udah ganteng kan ya nggak ya. Ya waktu gue jelek dulu, gue tuh sering banget dipanggil callingan syuting gara-gara muka gue yang jelek mas. Dan perannya tuh pasti peran orang-orang yang buat dijadiin keset atau orang-orang jelek kayak gitu, yang yang nasibnya amburadul gitu ya. Bahkan kalau misalnya gue ada callingan gitu ya, Sep, ada kerjaan syuting nih buat lu, pasti jadi orang jelek lagi. Iya sih, tapi cash ya. Oh kalau cash oke. Cash oke gitu. Iya dan selain jadi orang jelek terus dulu gitu ya, gue juga kenapa dipanggil untuk syuting tuh gara-gara peran yang orang lain nggak mau meranin gitu ya, kayak peran untuk adegan-adegan berbahaya gitu. Gue sering banget tuh, kayak misalnya waktu
gue komik 8 Casino King, gue dimakan buaya. Orang-orang nggak mau peranin itu, tapi gue ambil. Itu tuh syutingnya tuh nggak, kaki lu tuh ditarik-tarik pakai tambang, terus diseret di danau buatan gitu, sampai mungkin ada 10 meter kali gue diseret itu, dan itu ada retake-nya gitu. Jadi sampai kayak 5 kali lah retake kayak gitu. Iya retake gitu, retake. Iya tapi cash. Retake sampai pas abis syuting gitu ya, gue lihat kaki gue panjang sebelah mas. Iya. Pernah gue juga di sketsa komedi Trans TV. Gue itu syuting adegan gue diikat di luar jendela kereta api yang lagi jalan. Jadi kereta api yang lagi jalan, terus di luarnya tuh gue diikat di situ, dan gue disuruh main gitar gitu. Adegannya gue inget banget gitu. Kayak gini nih. Wih, enak ya sekarang di dalam kereta nggak ada pengamen gitu. Iya sih, dalam kereta nggak ada pengamen, tapi di situ gua nyanyi di luar jendela kereta api yang lagi jalan bro. Dan yang terakhir tuh ada di sketsa juga, gua dapat peran adegan bawa motor disuruh nyuksruk ke kolam renang. Beneran itu true story gitu, bawa motor nyuksruk ke kolam renang itu. Gue sampai nanya sama sutradaranya, Pak ini adegan horor, adegan humor apa adegan horor gitu. Tapi kan case ya udah kalau case nggak apa-apa gitu. Terus ya gue lihat teman-teman gue sekarang banyak yang sukses gitu ya. Mereka punya pacar dan pacarnya juga cantik-cantik, istrinya cantik-cantik gitu. Itu kenapa nggak terjadi sama gue gitu ya? Katanya orang humoris itu gampang dapat jodoh, itu nggak terjadi sama gue. Aneh banget ya. Ya gue masih kayak gini aja, jomblo gitu ya. Mungkin lu jomblo udah 3 bulan atau 3 tahun udah uring-uringan, gue udah 3 kali pilpres jomblo. Tahun depan kalau masih jomblo juga 4 kali pilpres berarti. Padahal gue orang yang romantis gitu ya, dan gue tahu apa itu cinta gitu ya. Gue tahu apa terminologi dalam percintaan. Ada yang namanya TTM, teman tapi bayarin makan terus, teman tapi nganter pulang terus, teman tapi jajanin terus, mesranya dia sama yang lain. Ya, ada juga yang namanya LDR, long distance relationship. Longnya tuh jauh, distance itu jarak, relationshipnya apa coba? Sesuatu yang gak gue punya sekarang relationship itu. Terus ada juga HTS. HTS itu apa? Ya itu buat lo ya, buat gue HTS itu adalah hubungan tanpa saya. Jadi dia sama cowoknya gue dicuekin, padahal gue tuh orangnya romantis banget gitu. Gue tuh pernah tanam bunga mawar di pekarangan rumah waktu gue kecil dulu, jatuh cinta sama cewek gitu. Gue tanam 5 batang bunga mawar di pekarangan rumah. Niat gue tuh kalau misalnya bunganya tumbuh, gue pengen ngasih bunga itu ke cewek yang gue suka gitu ya. Gue tanam 5 batang bunga mawar, tapi bunganya mati semua. Gue tanam lagi 5 batang bunga mawar, tapi mati semua bunganya gitu ya. Tapi gue kan gak mau nyerah karena gue tuh the fighter of love gitu ya. Gue tanam 10 batang bunga mawar gitu, mati 9. Tapi yang satu kan tumbuh dan berbunga ya. Nah begitu gue mau kasih bunganya ke cewek yang gue suka, ceweknya pura-pura mati. Oke, itu aja dari gue, terima kasih banyak. Terima kasih.